Selamat sore Pak, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maria Angelina Tutodosi, NIM 1703030131, kelas C, jurusan Sosiologi, semester 6, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. COVID-19 adalah virus yang mematikan dan penularannya sangat mudah dan cepat karena penularannya bisa melalui sentuhan. Pandemi COVID-19 ini sudah banyak memakan korban jiwa di seluruh dunia, sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah, raja, sultan, dan perdana menteri untuk membatasi ruang gerak bagi masyarakat. Dan ada sebagian besar akses seperti sarana dan prasarana harus ditutup untuk sementara waktu, sehingga pemerintah mengambil langkah untuk membuat kebijakan untuk menganggarkan dana untuk pencegahan pandemi COVID-19 ini. Namun, dengan adanya dana yang dianggarkan ini, banyak para kaum elit yang memanfaatkannya untuk keperluan lain di luar daripada pencegahan COVID-19 ini. Sehingga pada kesempatan ini, saya akan membahas bagaimana cara atau model dan juga kemungkinan bisa terjadinya korupsi terkait dengan dana anggaran untuk pencegahan pandemi COVID-19. Yang pertama, pengertian korupsi. Korupsi adalah kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran. Pengertian lainnya, perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Pemerintah menyatakan telah menyiapkan dana alokasi khusus untuk pencegahan dan penanganan wabah COVID-19 hingga mencapai 62 triliun rupiah. Dana tersebut berasal dari relokasi anggaran kementerian dan lembaga pemerintah yang prioritas penggunaannya masih bisa ditangguhkan. Di satu sisi, anggaran dana bencana sebesar 62 triliun rupiah menunjukkan keseriusan pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanganan wabah corona di Indonesia yang sudah sangat masif. Namun, di sisi lain, besarnya jumlah dana yang dikuncurkan menimbulkan kekhawatiran akan disalahgunakan atau dikorupsi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nilai kerugian negara maupun praktik suap yang berkaitan dengan dana bantuan bencana beragam dari puluhan juta hingga miliaran rupiah. Pelaku korupsi dana bencana terdiri atas kepala daerah, pegawai dinas atau kementerian, serta pihak swasta dan pejabat pemerintah di bidang penanggulangan bencana di daerah. Cara, model, dan kemungkinan terjadinya korupsi pada anggaran dana penyelesaiannya corona bisa terjadi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, dana yang dianggarkan untuk memfasilitas keperluan medis tidak dikeluarkan sesuai dengan jumlah anggaran. Yang kedua, anggaran dari kepala daerah yang sudah dianggarkan tidak sampai ke cabang-cabang daerah. Yang ketiga, dana yang diperlukan untuk penanggulangan pandemi COVID-19 digunakan untuk keperluan pribadi atau sekelompok orang saja. Menurut regulasi anti korupsi, sesungguhnya ancaman hukuman bagi koruptor dana bencana sudah sangat menjeratkan. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bahkan mengatur hukuman mati bagi pelaku korupsi dana bencana. Sayangnya, meskipun korupsi dana bantuan bencana marak terjadi dan belasan pelakunya sudah dibawa ke proses hukum, hingga saat ini belum ada satupun koruptor dana bencana yang terbukti bersalah di pengadilan dan dijatuhi vonis hukuman mati. Pada umumnya vonisnya masih tergolong ringan, rata-rata di bawah 5 tahun penjara. Ringannya hukuman dan tiadanya efek jerah bagi pelaku tampaknya menjadi salah satu pendorong
masih munculnya korupsi dana bencana di sejumlah daerah. Ada sejumlah upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah praktik korupsi dana bantuan bencana, termasuk dalam dana bantuan untuk penanganan virus corona yang akan segera dikuncurkan pemerintah. Pertama, pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu memberikan peringatan disertai sanksi tegas kepada pejabat yang melakukan korupsi dana bantuan bencana. Ketiga, membuat suatu gugus tugas yang akan menerima pengaduan dari masyarakat dan mengawasi penggunaan dana khusus bencana. KPK dari kepolisian dapat saja membentuk tim gabungan untuk mengawasi penggunaan dana bencana penanganan virus corona. Jika ditemukan korupsi, gugus tugas ini dapat langsung melakukan proses penyelidikan untuk memberikan efek jerah kepada koruptor dana bencana yang nantinya harus dituntut dan harus divonis dengan hukuman seberat-beratnya. Terkait dengan korupsi dana bencana, Ketua KPK mempertegas dan memperingatkan siapapun untuk tidak melakukan korupsi terhadap anggaran bencana dan mengingatkan ancaman hukuman mati bagi koruptor dana bencana khususnya corona. Sekian materi yang saya sampaikan.